Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'ina ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yabghahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang kita ini selalu merasa bahwasanya diri kita adalah seorang manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke muka bumi ini sebagai khalifah atau sebagai pengganti daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengurusi daripada buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika kita merasa bahwasanya diri kita adalah manusia, kita tidak pernah menempatkan diri kita sebagai seorang manusia. Maka perlu kita ketahui apa sih sebenarnya manusia itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat At-Tin ayat keempat yang berbunyi, wa ma khalaqtul laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah aku ciptakan manusia di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya ciptaan. Berarti kalau kita merasa diri kita manusia, kalau kita merasa diri kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbentuk manusia, berarti kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang paling sempurna. Maka perlu kita jelaskan tentang ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan di surat At-Tin tersebut. Tadi kita sudah dengar bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau misalnya kita jabarin ini ayat, maka ada beberapa hal yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama adalah kalimat fi ahsanit taqwim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan. Adapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan itu siapa? Yaitu adalah al-insan. Padahal kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit itu banyak sekali. Namun kenapa kok di ayat ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan hanyalah kalimat insan, yaitu manusia? Dan kenapa juga manusia yang dianggap atau disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya ciptaan? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala juga menciptakan al-malaika.
Terus juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang namanya al-jin wasyaitan wal hayawan wa ghairiha. Allah Subhanahu wa taala juga ciptakan yang namanya jin, syaitan, hewan-hewan dan sebagainya macamnya. Selain Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini juga, Allah Subhanahu wa taala ciptakan juga benda-benda mati. Seperti apa? Asyajar, yaitu pepohonan, atau al-hajar, bebatuan, atau al-bait, yaitu rumah-rumah, wa ghairiha, dan segala macamnya. Akan tetapi yang disebut di dalam ayat ini hanya insan. Ada apa Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling baik? Maka kita perlu bahas. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada malaikat tersebut hanyalah berupa al-aql. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin wa syaitan wal hayawan, maka Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan al-hawa. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan syajar wal hajar, pepohonan dan bebatuan serta benda-benda mati lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan akal dan juga hawa. La akla wala hawa. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ke muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala berikan dua komponen yang sangat sempurna, yaitu al-aqlu wal hawa. Adanya akal dan juga adanya hawa nafsu. Jadi manusia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua komponen. Yang pertama ada akal dan yang kedua ada hawa nafsu. Kalau malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka, Allah hanya memberikan akal pikiran kepada mereka. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat, baik itu perintah yang sepele maupun perintah yang berat, malaikat enggak pernah nawar. Contoh, di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Usjudu li Adama. Maka jawabannya apa? Fasajadu. Mereka semua malaikat sujud. Karena kenapa? Malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya menggunakan akalnya saja, enggak punya hawa nafsu. Jadi ketika malaikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan Allah perintahkan untuk melakukan sesuatu apapun, mereka enggak ada yang pernah komen kepada Allah. Karena kenapa? Akal mereka yang berfungsi dan mereka tidak mempunyai hawa nafsu untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jin wa syaitan, jin dan juga syaitan serta hayawan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka hanya hawa nafsu. Enggak ada Allah berikan kepada mereka yaitu al-aql, akal pikiran. Makanya di dalam ayat yang tadi kalau kita terusin, illa iblisa aba wastakbar, kecuali yang enggak mau sujud daripada ciptaan Allah itu adalah iblis, karena mereka sombong. Mereka merasa besar. Karena kenapa? Mereka hanya diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan akal pikiran. Sehingga apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka selalu bermaksiat kepada Allah. Dan yang ketiga yang Allah ciptakan adalah benda-benda mati, maka Allah tidak berikan akal pikiran dan juga hawa nafsu. Makanya benda mati mau diapain pun, mau dibagaimanapun, itu benda mati nggak bakalan ngelawan karena dia nggak punya akal dan juga nggak punya hawa nafsu. Dan yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah al-insan, yaitu manusia. Manusia mempunyai dua komponen, yang pertama adalah akal dan yang kedua adalah hawa nafsu. Maka ketika manusia itu akalnya lebih hebat dan lebih berfungsi serta lebih dominan dalam kehidupannya, mereka akan lebih mulia daripada malaikat. Dan sebaliknya, apabila seandainya manusia itu yang lebih mendominasi di dalam hidupnya adalah hawa nafsunya, maka mereka lebih hina daripada syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah ada manusia yang lebih mulia daripada malaikat? Dan apakah ada manusia yang lebih hina daripada syaitan? Oh, pasti ada. Yang pertama, manusia yang lebih mulia daripada malaikat ketika manusia itu akal pikirannya lebih maju dibandingkan hawa nafsunya. Kalau kita lihat dan kita baca sejarah,
Mungkin kita pernah mendengar seorang nama yang bernama Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau hidup ribuan tahun lamanya. Ribuan tahun lalu beliau sudah hidup. Akan tetapi nama Sayyidina Ali sampai sekarang masih kita kenal. Walaupun kita tidak pernah melihat bagaimana wajahnya, walaupun kita tidak pernah melihat bagaimana kegantengannya, walaupun kita tidak pernah bagaimana mengetahui rupanya Sayyidina Ali, akan tetapi nama itu selalu tersebut di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu berperang melawan orang-orang kafir. Nah, ketika orang-orang kafir ini memusuhi agama Islam, Sayyidina Ali marah kepada orang kafir tersebut, maka dikejar-kejar ini orang kafir. Sampai akhirnya dikejar-kejar ini orang kafir pun jatuh karena kesandung gara-gara kita. Nah, ketika kesandung, maka Imam Ali melihat kesempatan yang begitu indah, kesempatan yang tidak akan disia-siakan oleh Sayyidina Ali karena musuhnya udah jatuh, langsung dikeluarin pedangnya oleh Sayyidina Ali dan ditodongkan ke lehernya daripada musuhnya tersebut. Akan tetapi, wahai saudaraku, ketika Imam Ali ingin membunuh ini musuh agama Allah, ini musuh bukannya pasrah dibunuh oleh Sayyidina Ali atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia lakukan kepada Imam Ali? Dia meludah ke arah Imam Ali. Dia ngeludahin muka Imam Ali. Sehingga apa yang terjadi ketika diludahin mukanya Imam Ali? Imam Ali tidak jadi untuk membunuh ini laki-laki. Akhirnya Imam Ali meninggalkan, biarkan dia terjatuh begitu aja. Nah, ketika ditinggalkan begitu aja, ini musuh terheran-heran kepada Imam Ali. Kenapa terheran-heran kepada Imam Ali? Kok Imam Ali tadi udah buru-buru ngejar saya, mau ngebunuh saya. Sekarang tinggal ngebunuh doang. Pedang udah nempel di tenggorokan, udah nempel di leher, kok nggak jadi dibunuh? Akhirnya ini penasaran. Ini orang kafir Quraisy penasaran. Ketika penasaran, dia samperin Imam Ali. Dia berkata kepada Imam Ali, wahai Ali radhiyallahu taala anhu, apa yang engkau lakukan? Kenapa kok engkau ini tidak jadi membunuhku? Padahal tadi ini engkau selalu mengejar-ngejar diriku dan untuk membunuhku. Kok sekarang engkau tidak jadi membunuhku, wahai Imam Ali? Padahal ada kesempatan bagi dirimu untuk membunuh diriku. Akhirnya Imam Ali menjawab dengan senyuman. Imam Ali menjawab dengan akal pikirannya yang lebih maju dibandingkan hawa nafsunya. Beliau berkata kepada musuhnya tersebut, wahai musuh Allah, sesungguhnya tadi aku mengejar dirimu dan aku ingin membunuh dirimu karena dirimu itu udah menghina agama Islam, karena dirimu itu udah ingin menghancurkan agama Islam. Akan tetapi ketika aku ingin mengejar dirimu dan aku udah mendapati dirimu lemah dan tinggal membunuh saja, engkau meludahi aku. Maka adalah perasaan kesal di dalam diriku sehingga aku bermaksud untuk membunuh dirimu. Cuma aku tidak jadi untuk membunuh dirimu karena aku khawatir ketika aku membunuh dirimu, aku membunuh kamu itu karena sebab hawa nafsuku yang marah akan hinaan dari lontaran ludah engkau kepada diriku. Nah, karena Imam Ali ini lebih memajukan akal pikirannya dibandingkan hawa nafsunya, sampai Imam Ali ini dikatakan lebih baik daripada malaikat. Karena kenapa? Karena Imam Ali akalnya lebih dominan di dalam kehidupannya dibandingkan hawa nafsunya. Adapun manusia yang lebih mendominasi hawa nafsunya dibandingkan akalnya di dalam hidupnya, yaitu seperti seorang bapak memperkosa anaknya, seorang anak memperkosa ibunya, seorang bapak membunuh anaknya, seorang anak membunuh ibunya, dan terus. Karena kenapa? Mereka lebih mendominasikan hawa nafsunya di dalam kehidupannya dibandingkan mereka mendahulukan akal pikirannya di dalam kehidupannya. Maka mereka itu lebih jelek daripada para binatang. Bal huwa adal, bahkan dia itu lebih sesat dibandingkan para binatang. Nah, kita ini sekarang sering mengaku diri kita manusia. Maka ketika kita menjadi manusia, kita lihat di antara dua anugerah yang Allah berikan antara akal dan hawa nafsu, mana yang lebih dominan, mana yang lebih hidup di hidup kita ini. Kalau seandainya akal pikiran kita yang lebih hidup dalam kehidupan kita, kalau seandainya akal pikiran yang lebih mendominasi dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita ini bisa menjadi seseorang yang lebih baik daripada malaikat.
Akan tetapi sebaliknya, kalau seandainya dalam perilaku kita sehari-hari, dalam perbuatan kita sehari-hari, dalam kegiatan kita sehari-hari, hawa nafsu kita yang lebih mendominasi dibandingkan akal kita dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya sifat yang telah ada pada diri kita itu lebih parah, lebih jelek, dan lebih sesat daripada para binatang serta daripada iblis dan syaitan. Nauzubillahi min dzalik. Ketika kita sudah merasa diri kita menjadi manusia, maka perlu kita ketahui bahwasanya manusia ini ada 4 tipe. Manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini ada 4 tipe. Al-Imam Khalil, beliau pernah berkata di dalam tulisannya yang dikutip oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, bahwasanya Al-Imam Khalil itu pernah berkata, apa yang beliau katakan? Apa yang Imam Khalil katakan? Imam Khalil pernah mengatakan bahwasanya manusia itu diciptakan dengan 4 model. Apa 4 model tersebut? Yang pertama adalah yadri wa yadri annahu yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang yang dia alim tentang ilmu agamanya Allah, yang dia mengetahui tentang agamanya Allah, yang mereka sadar akan perintah Allah dan mereka pun menjalankan perintah tersebut. Alim dia, pernah belajar di pondok pesantren, pernah belajar ilmu agamanya Allah, menguasai Al-Quran, menguasai Al-Hadis, menguasai para sirah nabawiyah, lalu dia pakai akhlak dan adabnya serta ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, maka dia ini tergolong menjadi manusia golongan pertama. Siapakah mereka? Fadzalika alimun. Mereka adalah orang-orang alim. Orang-orang alim. Kalau kita menemui orang yang seperti ini, yang udah pinter, cerdas, mempunyai daya pikir yang begitu hebat, cendekiawan, ilmu agamanya luas, bahkan ilmu agamanya luas pun bukan cuma sekedar luas doang, dia pakai dalam kehidupan sehari-harinya. Makannya pakai akhlak, minumnya pakai akhlak, bicaranya pakai akhlak. Semua apa yang dia lakukan di muka bumi ini pakai akhlak. Maka kalau kita menemui orang yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Fattabi'uhu. Ikuti dia. Terus gandeng dirinya. Apa yang dia lakukan, kita lakukan. Apa yang dia perintahkan, kita lakukan. Apa yang dia tinggalkan, kita tinggalkan. Karena kenapa? Dia adalah orang yang alim. Yang kedua, tipe manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ke muka bumi ini adalah yadri wala yadri annahu yadri. Dia ini orang alim, orang berpendidikan, orang punya ilmu agama, orang yang cerdas, orang yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam ilmu agamanya. Akan tetapi wala yadri annahu yadri. Dia ini seakan-akan bukan seperti orang alim. Dia ini seakan-akan bukan seperti orang yang berilmu. Dia ini seakan-akan bukan seperti para ulama. Makannya berdiri, minumnya berdiri, ngomongnya nggak pakai akhlak, kegiatan dalam kehidupan sehari-harinya semaunya dewek. Dia ibadah kagak pakai ilmunya, maka seakan-akan dia ini adalah fadzalika naim, seperti orang yang tidur. Ketika kita melihat ada orang yang alim, orang yang berilmu, akan tetapi dia tidak pernah pakai ilmunya, maka apa yang harus kita lakukan? Fagawwimuhu atau faaikizuhu, kata Imam Khalil. Bangunin dia, sadarin dia, kasih tahu dia bahwasanya dia ini orang alim. Dia ini harus melakukan dan harus mengerjakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hidupnya. Dan tipe manusia yang ketiga adalah la yadri. La yadri wa yadri annahu la yadri. Tipe manusia yang ketiga yang Imam Khalil katakan adalah la yadri. Manusia yang bodoh, manusia yang nggak tahu ilmu agama, manusia yang nggak penuh dalam kehidupannya keagamaan dalam mempelajari ilmu agamanya Allah. Akan tetapi dia sadar bahwasanya dia orang bodoh, bahwasanya dia orang yang butuh ilmu agamanya Allah, bahwasanya dia adalah orang yang benar-benar ingin taubat dan ingin benar dalam kehidupannya sehari-hari beribadah kepada Allah. Ya, seperti sekarang ini kita
Kita ini adalah orang yang layadri, orang yang nggak pintar ilmu agama, akan tetapi kita sadar tentang kebodohan kita. Makanya kita mau belajar. Makanya kita mau menghadiri majelis taklim. Makanya kita mau belajar pada para ustadz, pada para guru. Maka kita diibarat katakan seperti orang apa? Fadzalika mustarsyidun. Mustarsyidun. Kita ini seperti orang-orang yang butuh petunjuk. Maka ketika kita menemui orang-orang yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Farsyudu. Kita kasih petunjuk. Kita ajarin dia. Kita berikan pengetahuan kepada dia. Kita kasih tahu sama dia bahwasanya ilmu ini begini-begini, kita harus begini, kalau ibadah harus begini. Karena kenapa? Karena Al-Imam Ibnu Ruslan berkata di dalam kitab Safwatuz Zubat, wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabla ubadin usam. Kalau seandainya ada orang yang alim, berarti kelompok kedua, tapi dia tidak pernah memakai keilmuannya dalam kehidupannya sehari-hari, maka nanti dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah mengazab daripada para penyembah berhala. Dan yang selanjutnya apa? Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan begitu pula kalau seandainya ada orang yang bodoh, ada orang yang nggak ngerti ilmu agama, ada orang yang memang dia ini nggak paham tentang ilmu agama, dia beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan ilmunya agama Allah, sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau sia-sia. Ini makanya perlu ada yang namanya dikasih tahu, diajarin. Dan yang terakhir adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan yang keempat, yaitu golongan la yadri wa la yadri annahu la yadri. Golongan yang keempat adalah orang yang bodoh, yang dimana dia tidak pernah merasa bahwasanya dirinya adalah orang yang bodoh. Fadzalika jahilun. Dia itu adalah orang-orang yang jahil, kata Imam Khalil. Maka ketika kita bertemu dengan orang yang bodoh, dan ketika kita mengajak kepada orang yang bodoh tersebut untuk mengaji, untuk taubat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi mereka tidak pernah mengindahkan daripada ajakan kita, mereka tidak pernah mengindahkan daripada perintah kita, maka sifat apa yang harus kita lakukan? Kata Imam Khalil, farfudu, jauhi mereka. Jadi kalau kita main sama orang bodoh, hati-hati. Karena kenapa? Seorang ulama pernah berkata, orang yang paling celaka di muka bumi ini bukanlah orang yang bangkrut dalam hartanya. Orang yang paling celaka di muka bumi ini bukanlah orang yang miskin hidupnya. Orang yang paling celaka di muka bumi ini bukanlah orang yang mati duluan. Orang yang paling celaka di muka bumi ini siapa? Mereka adalah orang yang nyaman dengan kebodohannya. Mereka orang adalah orang yang bodoh. Mereka orang adalah orang yang tidak mengerti tentang agamanya Allah. Mereka orang adalah orang yang selalu jauh kepada Allah. Akan tetapi mereka merasa nyaman dan tidak pernah mau memperbaharui keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk taubat kepada Allah, untuk belajar ilmu agamanya Allah, dan untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita juga selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang selalu ingin menggali dan menggali ilmu agamanya Allah. Dan setelah kita menggali ilmu agamanya Allah, kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan bagi kita, menggerakkan bagi tubuh kita untuk mengamalkan tentang apa-apa daripada ilmu yang telah kita dapatkan di muka bumi ini. Dan semoga kita pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rabbighfir lana wali walidina walil abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.